Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Lenis Kogoya dan upaya meninabobokan isu Papua. Tidak sedikit yang menilai bahwa, apakah ini sebuah strategi pelupaan kolektif? Jadi menyampaikan isu Papua, perkembangan dulu sekarang, sedang berjalan itu harus orang Papua juga menyampaikan ke forum-forum terbuka. Orang Papua sendiri yang bercerita bahwa tidak ada masalah sebenarnya di Papua. Orang Papua sendiri yang bercerita bahwa tidak ada masalah sebenarnya di Papua. Itu pasti harapan Pak Menteri Pertahanan. Tadi saya bilang itu program holistika integrasi. Satu kawasan, ada gereja, ada sekolah, ada rumah sakit, lampu listrik masuk, air bersih masuk. Kasih dia. Nah, sekarang pilih, OPM tinggal di luar lebih baik atau di rumah yang ini. Pasti dia pilih rumah yang baik. Kenapa? Di situ lengkap. Air bersih ada. Serba ada. Pasti itu harus kita lakukan. Ini yang strategi. Jadi supaya tidak ada lagi isu-isu yang bangun di Papua bahwa Papua tidak aman, NKRI ancaman. Itu bilang begini, NKRI harga mati, kau bicara Papua merdeka mengkosong. Kalimat itu akan muncul. Dan rencana itu dengan pendekatan intelijen, keterlibatan masyarakat adat, ya saya kepala suku, semua masyarakat ini termasuk dilibatkan sebagai bagian dari pertahanan semesta. Jadi menyampaikan isu Papua, perkembangan dulu sekarang, sedang berjalan itu harus orang Papua juga menyampaikan ke forum-forum terbuka. Nanti ke depan akan terjadi. Jadi orang Papua sendiri yang bercerita bahwa tidak ada masalah sebenarnya di Papua. Itu pasti harapan Pak Menteri Pertahanan. Ucapan bahwa tidak ada masalah di Papua tampaknya ini sebagai bagian dari upaya sistematis untuk menutupi kenyataan pahit yang dialami oleh banyak rakyat Papua. Kekerasan bersenjata, operasi militer tersembunyi, pengungsian massal, serta pelanggaran hak asasi manusia yang belum pernah diselesaikan secara adil. Mendorong masyarakat Papua untuk menyuarakan bahwa Papua aman adalah bentuk manipulasi narasi publik yang dapat mengaburkan kebenaran. Ini bukan sekadar imbauan, melainkan dorongan menuju pengingkaran kolektif terhadap realitas yang masih sangat kasat mata. Jika Papua memang aman, mengapa hingga hari ini ribuan warga masih mengungsi di Nduga, Intan Jaya, dan Maibrat? Jika tak ada persoalan, mengapa jurnalis dan lembaga independen masih dibatasi aksesnya ke wilayah tersebut? Alih-alih memperjuangkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat Papua, pernyataan Lenis Kogoya justru terkesan mengafirmasi narasi negara yang ingin mempertahankan stabilitas SEMU demi kepentingan politik dan ekonomi. Ucapan semacam ini tidak hanya mengabaikan kenyataan, tetapi juga menyakiti hati para korban dan keluarga mereka yang telah kehilangan tanah, rumah, bahkan nyawa akibat operasi militer yang kerap berlangsung diam-diam. Yang lebih ironis, pernyataan bahwa tidak ada masalah di Papua justru menormalisasi ketimpangan dan kekerasan struktural yang telah lama berlangsung di Papua. Ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan pertanda bahwa sebagian elit Papua telah tercerabut dari realitas rakyatnya sendiri. Mereka tampak lebih sibuk menjaga citra daripada menyuarakan kebenaran. Papua tidak membutuhkan dongeng tentang keamanan palsu. Papua membutuhkan kejujuran, keadilan, dan ruang bicara yang bebas dari intimidasi. Pernyataan seperti yang disampaikan oleh Lenis Kogoya hanya memperpanjang penderitaan dengan memaksa masyarakat untuk bungkam terhadap luka mereka sendiri. Ketika Lenis Kogoya menyerukan agar masyarakat Papua fokus pada hidup enak dan berhenti mengangkat isu-isu lama, ia sedang mempromosikan pendekatan naratif yang cenderung meninabobokan masyarakat. Strategi seperti ini bukanlah solusi jangka panjang. Justru, hal tersebut berpotensi memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama jika tidak disertai dengan keterbukaan, rekonsiliasi, dan penyelesaian akar masalah secara menyeluruh. Masyarakat Papua tidak butuh janji kesejahteraan tanpa substansi. Mereka membutuhkan keadilan, pengakuan atas identitas, ruang demokrasi yang terbuka, serta penyelesaian historis yang adil. Dalam konteks ini, narasi pembangunan tidak boleh dijadikan alat untuk meredam hak berekspresi dan menutupi kebenaran yang ada di Papua. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Kita akan mengulas apa saja bentuk campur tangan asing yang terselubung, bagaimana strategi pertahanan menghadapi hal itu, dan apa peran kita sebagai bangsa dalam menjaga keutuhan wilayah negara kita. Telah hadir bersama kita narasumber spesial kita, staf khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan NKRI, Letkol Tituler Dr. Lenis Kogoya, STH M.Hum. Saya panggilnya Kakak Lenis saja. Ya, Kakak Lenis. Sebelum kita mulai, Kakak Lenis, kita sapa dulu Sobat Kemhan dengan salam bela negara ya. Siap. Salam bela negara.
Oke, kita mulai dari definisi awal soal kedaulatan NKRI. Sesungguhnya dalam konteks pertahanan nasional, definisi kedaulatan NKRI itu bagaimana dijelaskannya? Baik, saya kebetulan tugas dan tanggung jawab saya dalam bidang kedaulatan negara. Maka saya pelajari dan saya menjalani sekarang adalah kedaulatan adalah kekuatan penuh bangsa Indonesia seluruh wilayah Indonesia tanpa intervensi siapapun, termasuk aspek politik, hukum, ekonomi, dan militer. Oke. Dan dari Sabang sampai Merauke adalah ini rumah kita. Maka harus wajib untuk menjaga untuk intervensi siapapun di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu inti daripada definisi. Ya. Nah, mengapa kemudian tanah Papua ini sering menjadi sorotan pihak asing dalam konteks kedaulatan? Ya, memang di Papua ini kan berbagai macam memiliki kekayaan ya, sumber daya alam, posisi geografi, strategis, serta isu pelanggar HAM dan sebagainya. Sering juga manfaatkan oleh pihak-pihak yang mungkin ini kemungkinan ya, bukan kita karena kita belum tahu sih, tapi bisa juga ya pengaruh politik dari kepentingan luar, terus opini-opini yang dibangun media massa. Itu seolah-olah di Papua itu tidak baik saja seperti yang terjadi kita lihat di media massa. Jadi itu bisa terjadi kalau karena kekayaan alam yang sangat luas, mungkin ada yang ingin melihat lirik-lirik yang bisa terjadi, maka bisa jadi isu-isu itu terjadi. Oke. Kalau secara empiris ya konkretnya, bentuk campur tangan asing yang sering terjadi di tanah Papua itu seperti apa? Kalau saya memahami ya, itu kita intinya campur tangan asing itu ada dua hal. Ini kecurigaan ya, kecurigaan kita. Kenapa sih masyarakat kita di sana dulunya kok belum ada alat-alat yang canggih, terus tapi kok sementara ini kok rame ya, bisa. Terus juga media-media ini banyak sekali terjadi di lapangan, kok cepat sekali meledak di Asia Pasifik. Akhirnya dipengaruhi bahwa Papua itu masalah pelanggaran HAM, masalah keamanan, terus pembangunan rasa tidak aman. Jadi ini di sini juga ada gerakan juga seperti LSM, aksi tekanan di diplomatik internasional, terus operasi intelijen dan non internasional melalui media digital dan sebagainya, itu terjadi di Papua. Seperti yang kemarin baru kita lihat, ada dari negara tetangga bisa masuk di hutan sana, orang asing yang masuk, kamera bisa jadi wartawan dan sebagainya. Ini juga tiba-tiba media keluar baru kita kaget. Jadi di sini kita mungkin kurang tegas atau strategi untuk kita menangani untuk masalah asing di tanah Papua, bulan lebihnya. Oke, bagaimana kemudian Kementerian Pertahanan memetakan ancaman terhadap kedaulatan di wilayah Papua? Baik, tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertahanan bidang kedaulatan negara saat ini yang direncanakan ada jangka panjang dan jangka pendek. Dan rencana itu dengan pendekatan intelijen, strategis dan pemetaan berbasis sosial politik serta integrasi data dari TNI, Polri, dan instansi pertahanan sipil. Itu yang akan dikerjakan. Oke. Kakak Lanis, apa saja strategi pertahanan non-militer? Kalau tadi ada intelijen dan lain sebagainya, nah ini non-militer. Enggak, sipil lah. Yang kira-kira efektif untuk menjaga kedaulatan di Papua. Baik, bagian dari militer tadi, ada juga kita punya program untuk non-militer. Yaitu kita lebih terfokus sosialisasi ideologi Pancasila. Dan penguatan ekonomi lokal. Itu banyak program jangka panjang, jangka pendek. Dan juga komunikasi publik aktif. Dan keterlibatan masyarakat adat, ya saya kepala suku, semua masyarakat ini termasuk dilibatkan sebagai bagian dari pertahanan semesta. Jadi ikut terlibat untuk menjaga negara keutuhan Republik Indonesia. Ya. Satu upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana kemudian upaya program pendidikan berlangsung berkesinambungan untuk anak-anak muda masyarakat Papua, generasi penerus bangsa. Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak untuk memastikan bahwa sebuah peradaban akan berlangsung dan bergerak maju. Nah, apa yang ada di pikiran Kakak Lenis untuk program pendidikan yang unggul untuk anak-anak Papua ke depan? Kalau
Zaman pendidikan dulu zaman saya dengan zaman sekarang ini memang agak beda. Kalau saya kan dulu tidak ada uang OSUS ya, uang pendidikan. Tidak ada OSUS kan belum ada waktu itu. Jadi asal keluar saja. Ya. Jadi tidak terkontrol namanya. Kuliah juga asal-asalan. Ya. Harapan saya anak-anak Papua sekarang zaman OSUS ini pendidikan anggarannya besar. Ya. Terus kualitas guru-guru juga beda. Nah, harapan saya ke depan untuk pendidikan Papua itu harus pola asrama. Pola asrama itu ada dua konsep. Konsep pertama adalah daerah konflik namanya zona merah. Daerah zona merah itu kan seperti di Yaukimo, Duga, itu kan ancaman. Nggak bisa sekolah. Mereka tidak bisa sekolah. Nggak bisa sekolah. Mereka gabung, tidak ada listrik lagi, ya kan? Terus makan juga nggak ada bergizi. Lebih baik pemerintah hadir, negara bisa hadir. Bagaimana anak-anak dibawa ke kota, disekolahkan pendidikan yang pola asrama. Karena apa? Presiden ke-8 atau Presiden Pak Prabowo sudah programkan sekolah untuk makanan gratis. MBG ada, dan ada sekolah rakyat juga. Iya, sekolah rakyat. Nah, itu kesempatan dipindahkan, disekolahkan. Nah, apa terjadi nanti ke depan? Misalkan anak itu dia bawa sekolah pendidikan sampai sarjana, dia pulang, dia bilang begini. Pasti mama atau orang tuanya bilang begini, seharusnya dia yang keluarkan biaya. Tetapi anak itu dia bisa jadi tentara atau jadi polisi atau dia sarjana, dia balik. Pasti anak itu bilang begini, NKRI harga mati, kau bicara Papua Merdeka kosong. Kalimat itu akan muncul. Ya. Itu akan kesadaran di situ. Terus yang kedua, orang tua akan bilang begini, wah anak kami lagi sekolah, negara disekolahin. Jadi tunggu dulu. Akan muncul. Jadi kita sebenarnya jangan melihat yang terjadi persoalan ini, tapi ambil hati dulu. Ambil masyarakat, anak-anak diambil disekolahkan dulu. Untuk masyarakat itu apain orang tua diapakan? Oke, orang tua, kamu di sini kan ada ancaman. Kalau kamu pengungsi lari ke sana kan nggak bisa makan, nggak bisa tidur tenang, dipindahin. Pemerintah punya kewajiban, kan ada dana OSUS ya. Ada dana, bangun ke rumah sehat, program tadi saya bilang itu program holistika integrasi, satu kawasan, ada gereja, ada sekolah, ada rumah sakit, lampu listrik masuk, air bersih masuk, kasih dia. Nah sekarang pilih, OPM tinggal di luar lebih baik atau di rumah yang ini, pilih sekolah yang mana. Pasti dia pilih rumah yang baik, karena apa? Di situ lengkap, air bersih ada. Terus di situ ada lampu, di situ ada koperasi, merah putih masuk, serba ada. Pasti itu harus kita lakukan. Ini yang strategi. Jadi Pak Presiden sudah setuju ya. Sekarang Pak Menteri Pertahanan sudah mulai arahkan kita di lapangan. Dan kita kan tahu juga ya bahwa TNI ini adalah tentara rakyat. Jadi nggak sehitam putih militer non militer. Jadi fungsi TNI itu sejak dulu selalu dekat dengan rakyat. Rakyat kesulitan, TNI hadir dan seterusnya. Nah ini dalam konteks Papua. Bagaimana peran TNI dalam membangun kepercayaan masyarakat di sana? Baik, akhir-akhir ini kita bisa melihat masyarakat di media maupun di YouTube, Google dan sebagainya. Kehadiran TNI di tanah Papua, kebanyakan masyarakat akan ibu-ibu semua menangis ketika mereka tinggal pergi. Itu terjadi, maka pendekatan yang harus kita lakukan untuk ke depan, target kita adalah melalui Kementerian Pertahanan dalam kedaulatan negara ya, adalah melalui pendekatan humanis, program teritorial. Pelayanan kesehatan, pembangunan, serta kerjasama dengan tokoh adat dan agama. Itu akan meningkat. Maka kesejahteraan akan muncul. Nah, demikian. Itu artinya pendekatan non-militeristik bahkan dikedepankan oleh TNI. Ya. Ketimbang fungsi mereka gitu ya. Ya, fungsinya TNI hadir untuk melayani dengan hati. Dan jadikan pelayan. Pelayan berarti kan jadi gembala bisa. Ya. Hatinya yang melayani. Bicara soal gangguan tidak hanya secara fisik. Sekarang era teknologi, era digital kata orang, di mana ancaman digital melalui teknologi dan juga disinformasi itu semakin mengemuka dan semakin sering kali terjadi. Nah, bagaimana kemudian ini dipakai untuk menginfiltrasi kedaulatan kita di tanah Papua? Sejauh mana kemudian Kemhan melihat ini sebagai potensi yang mengancam? Untuk konteksnya campur tangan asing ya. Kalau ancaman itu potensinya besar ya. Itu terjadi kita tidak melihat, tetapi tiba-tiba terjadi ancaman itu datang terus. Maka Kementerian Pertahanan bidang kedaulatan negara punya strategi untuk pendekatan
pendekatan dengan militer, pendekatan dengan sipil yang tadi kita jelaskan tetap jalankan, tapi menjaga untuk ancaman-ancaman tersebut itu sangat besar. Jadi di informasi tentang Papua sering dimanfaatkan dan media sosial dan media internasional untuk membentuk opini publik global. Maka media harus mengimbangi dan arus media itu akan diperkuat supaya tidak lagi isu-isu yang bangun di Papua bahwa Papua tidak aman, NKRI ancaman oleh orang-orang asing atau dari negara-negara lain. Demikian. Kadang-kadang hembusan gangguan itu juga dilakukan melalui proses politik internasional. Di dalam sidang PBB dan lain sebagainya. Banyak sekali negara tetangga Papua yang kemudian seperti menyerang Indonesia gitu ya. Bagaimana kemudian sesungguhnya posisi Indonesia secara diplomatik ketika menghadapi tekanan internasional seperti itu? Baik, Presiden Republik Indonesia ke-8 saat ini lebih terfokus masalah Papua, terutama melihat ada isu-isu yang media massa forum terbuka seperti ke luar negeri, Asia Pasifik. Beliau sekarang sangat mengharapkan supaya Kementerian Pertahanan atau Menteri Pertahanan kami dilibatkan harus turun lapangan, termasuk saya menangani bagian bidang kedaulatan negara. Jadi Menteri Pertahanan sangat mengharapkan kami turun lapangan untuk harus bagaimana Indonesia itu harus konsisten bahwa Papua adalah bagian dari sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasil integrasi yang itu harus sah secara hukum internasional dan akan terus memperkuat posisi di forum-forum dunia. Jadi menyampaikan isu Papua, perkembangan dulu sekarang sedang berjalan itu harus orang Papua juga menyampaikan ke forum-forum terbuka. Nanti ke depan akan terjadi. Jadi orang Papua sendiri yang bercerita bahwa tidak ada masalah sebenarnya di Papua. Itu pasti harapan Pak Menteri Pertahanan. Jadi sekarang Presiden, Menteri Pertahanan percayakan saya sebagai anak Papua, jadi sebagai pegang kedaulatan negara, supaya menyampaikan berita yang benar dan juga meyakinkan bahwa kami NKRI sudah merdeka, tetap merdeka. Itu yang harus disampaikan. Barangkali selama ini kenapa serangan itu selalu datang, kita kurang proaktif melakukan sosialisasi tentang perkembangan, pembangunan, kebaikan-kebaikan yang sudah muncul di Papua ke masyarakat internasional. Nah itu barangkali sudah harus dilakukan barangkali. Apa gimana kalau Kakak Denis? Makanya kan sekarang kan saya punya sudah arahan Pak Menteri Pertahanan. Itu kan sudah mulai pendekatan antara Asia Pasifik. Tapi ini Pasifik dulu. Orang bilang itu Melanesia. Mulai dari Fiji, saya baru-baru dari Fiji, terus Vanuatu dan sebagainya. Bagaimana kami ini sama-sama sama ambil budaya ini. Kita mau buka. Jadi misalnya pameran, misalnya kita orang dari Papua. Papua ini kan punya ada sumber daya alam yang ada yang sudah dikelola. Terus ada bisa juga masyarakat kepada saudara-saudara kita di Vanuatu, keluar Asia. Terus dari Asia Pasifik punya produknya apa, atau kita bikin pameran, atau tarian adat, atau banyak kegiatan-kegiatan kita lakukan. Program budaya budaya. Budaya. Nah, ini jarang sekali terjadi. Maka nanti ke depan ini kita sudah mulai rencana tanggal 16 bulan Agustus itu kami akan pameran di New Zealand. Okay. Kita ada pameran. Jadi produk-produk masyarakat Papua kami bawa ke sana. Produk itu maksudnya produk UMKM apa saja, UMKM apa saja. Okay. Misalnya kopi kita bisa jual ke sana. Terus produk apa saja? Produk hasil kerajinan tangan misalnya juga bisa ya. Dan juga nanti akan kita undang lagi pameran di Papua. Dan mereka juga lihat pembangunannya kayak apa. Pembangunannya apa. Nah, jadi setelah sampai tiba di Papua baru lihat, oh ternyata kita dapat berita-berita di media beda, kok di Papua beda. Nanti akan mereka lihat gitu. Jadi ini akan dibuka. Ini jarang sekali. Begitu demikian. Itu masalah yang datang dari luar. Tapi sesungguhnya kan bagaimana kemudian kita membentuk narasi yang solid nih di dalam negeri. Bicara soal kedaulatan, bicara soal pentingnya mempertahankan kedaulatan. Kita harus punya satu suara yang solid misalnya tentang Papua. Semua anak bangsa siapapun dia, asalnya dari mana, bicara soal Papua itu narasinya sama. Dan ini keseragaman ini penting menurut saya untuk memastikan kita solid dulu di dalam. Nah, bagaimana kemudian upaya edukasi yang dilakukan untuk internal, Kakak Lenis?
Ya, sama juga yang kalimat yang sampaikan tadi. Jadi dia terlepas. Jadi masyarakat Papua itu ya khususnya generasi muda itu harus betul-betul memberikan pemahaman pendidikan politik, terus sejarah, bagaimana dia betul-betul mendidik NKRI itu betul-betul harus diajarin. Tantangannya Dengan apa? Tantangannya apa? Kalau tantangannya itu sebenarnya tidak sulit ya. Kalau kita memang untuk betul-betul mendekati mereka, terus kerjasama baik, ajak mereka. Kan ini kan setiap kampus, terus setiap pemerintahan harus kita buka dengan membangun komunikasi dialog bagaimana sih nasionalisme itu harus dibangun. Jadi kurangi integrasi geopolitik dan rencananya masyarakat terhadap narasi-narasi yang dibentuk oleh pihak luar itu bisa terjadi di pemerintahan, terutama melalui media alternatif. Jadi media itu perlu penting. Ya, berarti masyarakat bisa saja rentan kalau ada infiltrasi pesan ya datang dari luar soal. Ya, mereka juga punya kepentingan di Papua karena itu mereka menyampaikan pesan-pesan untuk kepentingan mereka, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian itu bisa ditangkis, bisa ditangkal gitu? Itu kan artinya kan pesan yang masuk harus ditangkal dengan pesan lagi. Ini kita masuk ke era digital informasi dan teknologi informasi. Apa pesan utama Kementerian Pertahanan kepada generasi muda Indonesia kaitannya dengan Papua? Ini kita bicara soal narasi lagi soal Papua. Kan Menteri Pertahanan ini kan banyak pendidikan yang dia sekolah dibuka. Menteri Pertahanan yaitu sebelumnya juga Presiden kita ke-8 juga banyak buka sekolah. Jadi di Papua ini kalau untuk bicara untuk bagaimana orang Papua, anak-anak Papua bisa memiliki NKRI yang kuat, harus pendidikannya harus diangkat. Ya. Terus Papua adalah itu bagian dari tidak bisa dipisahkan oleh dari NKRI. Negara menjaga Papua berarti atau menjaga martabat masa depan Papua. Nah, NKRI. Jadi mendidik anak-anak Papua betul-betul wawasan nasional. Itu ada metode-metode khusus seperti metode pendidikan sejarah bagaimana Papua masuk ke NKRI. Terus bagaimana zaman yang sebelum saya dan itu kan beda pendidikan pembangunan di Papua. Tapi setelah sekarang kan beda. Jadi ini media ini harus dibuka. Karena di luar kemarin saya hampir 1 bulan lebih keliling Asia Pasifik itu dengar telinga saya itu semuanya jelek semua. Nah itu media. Jadi sekarang harus betul-betul dikawal gitu. Bicara soal kedaulatan itu bukan hanya urusan Kementerian Pertahanan semata. Ini kan urusan kita semua gitu ya. Paling tidak urusan pemerintah. Dalam hal ini organ dalam pemerintah kementerian katakanlah. Bagaimana kemudian jalinan kerjasama antar kementerian untuk memastikan bahwa kedaulatan tetap terjaga di Papua? Bentuknya seperti apa? Kalau kerjasama sekarang ini kan sangat berapa program ya dari masing-masing kementerian kan punya namanya kerjasama antar lembaga. Sering juga kami juga di sini saya pimpin rapat. Misalnya ada terjadi gejolak masalah dari Kemenlu, Bin, Kominfo, Kemendagri, TNI Polri. Kita rapat. Setelah rapat baru apa sih kita harus menangani. Baru kita langkah ke daerah. Jadi ke depan ini untuk menangani persoalan Papua atau daerah-daerah konflik itu tidak bisa jalan sendiri. Harus kerjasama. Kementerian terkait. Tapi topiknya apa dulu misalnya. Kalau kita bicara NKRI atau kedaulatan negara untuk ancaman negara ya saya punya tanggung jawab untuk mengundang untuk rapat. Jadi sekarang terjadi begitu. Yang selain dari pembangunan mungkin kementerian lain gitu. Jadi itu harus diperkuat. Demikian. Kita bicara soal kontra narasi lagi ya. Karena ini kan sekali lagi kadang-kadang bicara buruk soal Papua itu datangnya selalu dari luar gitu ya. Dan itu selalu stigmatik gitu ya. Papua itu mengalami pelanggaran HAM yang sangat masif begitu ya. Ada peminggiran, tidak diprioritaskan begitu ya, pembangunan di Papua, masyarakat di Papua dan lain sebagainya. Itu yang selalu didengung-dengungkan oleh sebagian komunitas internasional terhadap Papua dan itu dituduhkan kepada Indonesia. Nah, apakah ada upaya kontra narasi yang dilakukan untuk menangkal propaganda asing terkait Papua ini? Ya,
Ya, kita sudah mulai lakukan, yaitu perintah Pak Presiden melalui Menteri Pertahanan, saya sudah lakukan, yaitu langkah pertama 1 bulan lebih saya keliling ke Asia Pasifik. Setelah saya balik, saya sekarang sudah turun lapangan, termasuk sosialisasi pada DC nasional dan sebagainya. Jadi 3 provinsi saya sudah turun, sekarang mau turun lagi. Jadi setiap kita di lapangan ada isu, masukan, itu jadikan satu majalah. Nah, kami punya namanya Suara Adat, itu yang laporkan kepada Pak Presiden, Menteri, Kementerian terkait TNI Polri kita naikkan. Jadi informasi yang kita dapat, yang turun lapangan itu sangat penting. Jadi kenapa zamannya Pak Jokowi dulu, kenapa Papua perjanjian lisan ya dengan saya itu 1 tahun 3 kali ke Papua. Makanya orang Papua di sana mereka senang kalau presiden turun kan, presiden dibilang kan Bapak Papua. Terus ibu negara bilang kan Mama Papua kan gitu. Nah, ke depan ini kita ajak Pak Presiden ke-8 dalam waktu dekat ajak ke Papua supaya Dan mendekati sebenarnya lagi. upaya keberpihakan Pak Presiden sudah mulai muncul kan, akan ada smelter baru, Ya. dibukanya food estate baru, Ya. nanti akan ada industri pengolahan pangan, kemudian ada pupuk di sana dan sebagainya. Itu kan sebenarnya menunjukkan keberpihakan Pak Presiden. Itu termasuk media loh itu, media informasi. Jadi ketika presiden ke Papua itu digital. Media presiden ke Papua itu aja media keluar, orang kami lihat presiden ke Papua. Resmikan ini, kedekatan ini, lakukan ini. Maka nanti mereka merasa apa itu, dianggap Bapak lah hadir untuk mendekati hati. Jadi tidak ditinggal. Jadi ke depan kita ajak rencana dalam waktu dekat mudah-mudahan Tunggu saja ya buat saudara-saudara di Papua nih, sobat-sobat Kemhan yang super, nanti sebentar lagi Pak Presiden akan ke Papua ini janjinya. Saya minta harus ke Kakak Papua. Lenis, gitu ya. Oke. Selayaknya melaksanakan program, pasti ada update. Dan ini kan bicara soal Papua, ini bukan masalah yang bisa selesai dalam 1 malam. Masalah Papua ini terus kita perhatikan, terus kita ikhtiarkan begitu ya. Berbagai kebijakan sudah dilakukan di masa lalu dan kemudian diperbaharui di masa kini. Nah, di era Pak Prabowo dan Pak Safri sebagai Menteri Pertahanan sekarang, apa kebijakan-kebijakan terbaru khususnya untuk wilayah-wilayah terluar termasuk Papua? Kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pertahanan apa yang terupdate lah kira-kira? Baik, kebijakan terbaru sekarang ya mulai pendekatan humanis. Nah, contohnya Menteri Pertahanan sudah hadir di daerah Nduga. Bisa digambarkan nggak, Kakak Lenis? Nduga itu di mana? Nah, jadi gini, di Papua itu kan diumumkan dari TPN OPM itu daerah konflik, ya daerah merah itu ya, zona merah namanya. Salah satu zona merah itu adalah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Nduga itu kalau di tengah ya, di bagian pegunungan. Dan sulit untuk sampai ke sana. Menteri Pertahanan datang ke sana khusus untuk hadir di Papua. Hadir di sana. Nah, ini salah satu yang contoh. Nah, sebelum Pak Menteri turun lapangan, saya udah turun lapangan. Pasti. Jadi ke Timika, ke Nabire, Jayapura, balik. Menteri sudah sampai di Kabupaten Nduga, di situ 9 zona merah hadir. Jadi kebijakan sekarang adalah kebijakan untuk pendekatan dengan humanis. Pendekatan itu akan dilakukan ke depan ini ya. Program sudah mulai, saya lagi persiapan dalam waktu dekat turun lagi. Jadi pendekatannya pendekatan hati, pendekatan pelayanan. Jadi kehadiran Menteri Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan TNI itu membawa pendekatan dengan humanis, pendekatan bahwa dengan kemudian kasih. Tetap ada misalnya satuan-satuan tugas secara strategis ditempatkan di sana, itu sudah pasti ya, karena untuk menjaga keamanan, untuk menjaga ketertiban begitu ya. Tapi di saat yang sama mungkin barangkali seperti yang Anda katakan bahwa peningkatan kehadiran mereka itu juga dibarengi misalnya dengan pembangunan infrastruktur, pendekatan dengan pendekatan humanis dan lain sebagainya. Ya. Jadi pendekatan ini bilang penempatan satgas-satgas daerah pembangunan terus daerah zona merah yang tadi itu karena ada sebab dan akibat. Sebabnya apa? Masyarakat kita itu kan yang penembakan terjadi, terus penyiksaan masyarakat juga terjadi, terus sekolah dibakar, terus masyarakat sipil dibunuh, terbalik lagi pihak mana. Jadi yang hadir di sini melindungi karena ini kan kedaulatan. Jadi kedaulatan negara berarti kan melindungi segenap bangsa. Jadi kehadiran TNI untuk melindungi bangsa.
khususnya daerah-daerah zona merah. Nah, di situ terjadi. Maka akan kami kebijakan setiap rapat kan saya sampaikan kepada pemerintah bahwa daerah-daerah konflik zona merah itu dibawa ke kabupaten, ya, daerah kabupaten, supaya daerah itu dikosongkan. Atau di situ bikin program namanya program holistik dan integrasi pembangunan satu kawasan. Infrastruktur ya, dibangun. Okay. Jadi di situ ada bangun sekolah, bangun sekolah, ada rumah sakit, ada jalan dan sebagainya. Jadi itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan pihak yang mana. Iya. Begitu. Itu menunjukkan negara hadir. Negara hadir. Ya. Silanya kebijakan baru sekarang akan mulai persiapan ke depan. Nah, bagaimana pendekatan Kementerian Pertahanan dalam ini lebih jauh lagi, ini bicara soal software nih ya. Bagaimana pendekatan yang efektif untuk menumbuhkan kesadaran bela negara di Papua? Ya. Ini kan ada konflik, mungkin pembangunan karena kontur, karena wilayah yang sangat luas, ada perluasan provinsi dan lain sebagainya. Nah, upaya yang dilakukan untuk membangun kesadaran bela negara? Ya, itu sekarang kan yang poin yang pertama tadi saya sampaikan tadi kan penempatan pihak-pihak Satgas dan sebagainya. Mereka punya tugas. Itu sekarang pertanian tadi itu mereka yang jalankan. Jadi, seperti melalui pelatihan pendidikan bela negara, program Kampung Damai, serta dukung untuk pemuda-pemuda lokal untuk menjadi bagian dari komponen cadangan, aslinya keamanan ya. Nah, itu juga mereka melatih untuk latihan untuk UKM, pembinaan-pembinaan itu jalan. Jadi pendidikan formal dengan non formal tetap jalan. Jadi pihak aparat ya keamanan yang ada di sana, walaupun masyarakat ya kelompok masyarakat kita mengatakan bahwa ada positif negatif, tetapi program itu tetap jalan karena mereka hadir untuk bisa jadi pendidikan juga bisa, jadi dokter juga bisa. Jadi TNI hadir sebenarnya tidak ada pikiran negatif. Yang hadir itu pikiran positif, melindungi dan melayani. Cuman analisa itu aja, analisa yang masyarakat ada kelompok-kelompok mengatakan bahwa ini harus nanti kasih racun misalnya ya, makanan gratis, pendidikan gratis. Makanan kasih makan dibilang ini racun. Itu propaganda negatifnya. Ya, itu muncul, itu aja. Tapi sampai sekarang setelah saya turun lapangan, itu nggak muncul lagi. Jadi ke depan pasti akan jalan bagus. Kesadaran bela negara itu kata orang satu hal, tapi intinya bagaimana kemudian kita bisa sustain menjalani hidup sehari-hari. Ketersediaan makan itu menjamin stabilitas, rasa senang dan lain sebagainya. Nah, di Papua ini bagian dari kita bicara soal menumbuhkan confidence kedaulatan ya, rasa percaya diri untuk bahwa kita menjadi bagian di negara yang sama. Soal kesejahteraan masyarakat lebih dalamnya. Kita dengar ada program food estate yang dikembangkan sejak era Pak Prabowo diteruskan oleh Pak Syafri sekarang gitu ya, di era Pak Syafri. Itu gimana? Ya, itu kan sekarang sudah berjalan ya, hasilnya juga. Nah, masyarakat di sana berpikir bahwa buka lahan itu bagi mereka ancaman. Tapi kalau untuk kita orang yang mengerti tujuan dari program itu adalah untuk kesejahteraan. Nah, nanti perkembangan akan terjadi tidak bisa dalam 1 tahun, 2 tahun nggak bisa. Dia paling tidak 5-10 tahun baru ada kelihatan. Jadi masyarakat tadinya tidak punya apa-apa bisa jadi punya gitu. Nah, terus hasilnya dia kan beras misalnya, itu bisa juga kasih harga murah. Kirim kemana? Ke Papua Pegunungan. Kalau kita kirim dari Jakarta kan mahal. Nah, ini pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, Pak Presiden ke-8, dan sekarang lanjutkan dengan Pak Menteri Pertahanan. Ini harus pada peningkatan. Karena di Papua itu kan tanah luas. Harus dibuka. Tanah luas harus dibuka. Kalau memang kalimat bahasa yang saya sampaikan ini memang yang masyarakat yang lain mengatakan bahwa itu salah ya. Tapi kalau saya mengatakan untuk buka berarti untuk kepentingan kesejahteraan, pendidikan, peningkatan ekonomi. Pembukaan lahan itu tujuannya buat sebenarnya untuk kesejahteraan mereka. Kesejahteraan itu. Asal yang ikuti dengan undang-undang khusus. Undang-undang khusus mengatakan kan air, gunung, terus hutan itu kan untuk kepentingan kesejahteraan. Nah, sekarang investor yang hadir di Papua atau daerah-daerah tertentu itu bagaimana memberikan kesempatan kepada masyarakat itu untuk melibatkan, mendapatkan plasma itu harus benar-benar supaya mereka rasakan hasil
dari usaha mereka itu. Nah, aslinya juga di Papua bisa medar. Harga tadi mahal bisa turun harga. Gini sebenarnya manfaatnya banyak. Tapi isu-isu yang dikembangkan adalah wah itu nanti ada tanah yang diambil nanti. Ya, kalimat ilmu penyampaian media itu yang membuat masyarakat merasa bahwa diambil hak dia dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak muncul bahasa itu gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana menuju kesejahteraan Papua. Nah, ada kesejahteraan berarti kan harus ada kedamaian. Kalau nggak ada kesejahteraan, maka pasti akan terjadi persoalan. Terakhir barangkali Pak Stafsus, apa harapan Bapak? Ini harapan secara luas, secara umum untuk seluruh NKRI terkait dengan keutuhan negara kesatuan, khususnya untuk tanah Papua. Apa harapan dan tujuan, cita-cita yang diidamkan oleh Pak Stafsus ke depan? Saya punya berpendapat secara pribadi, itu komitmen saya adalah rumah ini adalah rumahku, istilahnya. Saya dilahirkan, saya dibesarkan, saya disekolahkan. Konsep secara adat, kalau saya melawan orang tua, karena negara saya anggap orang tua. Ya, kalau saya melawan, maka saya kualat. Walaupun saya pintar, ya saya bisa juga gagal, itu istilahnya. Maka harapan saya bahwa harus mengakui NKRI adalah rumah kita. Saya sampaikan kepada anak-anak Papua, tidak usah pikiran lari kemana-mana. Fokus pendidikan, kalau pendidikan jalan, fokus pekerjaan jalan, tidak usah ada pengaruh-pengaruh politik yang masuk di telinga. Ya memang, bicara masalah Papua itu kita bicara mulai tahun 77. Tapi saya, kalau udah pendidikan, ya harus saya turun lapangan. Ya saya biar pintar, jangan untuk saya berita yang terburuk kepada telinga saya punya masyarakat, tapi memberikan berita yang bagus kepada masyarakat bahwa mari kita sadar bahwa NKRI adalah rumah kita. Dan bersama pemecahan yang menguntungkan pihak asing. Kalau kita bicara itu, atau orang-orang yang kepentingan lain, kita bicara untuk ikut-ikutan, tapi hasilnya juga nol. Jadi persatuan kesadaran, bela negara adalah senjata utama untuk kita lawan untuk kemiskinan itu. Ya, jadi NKRI harus harga mati dulu dalam hidup kita. Ya, baik. Ya kita rumah kita harus jaga. Baik. Itu aja. Kuncinya adalah Sabang Merauke ya. Lebih khusus lagi di Papua, kalau daerah itu aman, pasti ada kesejahteraan. Kalau daerah tidak aman, kemiskinan muncul, kekacauan muncul. Itu akan terjadi. Maka masa depan Indonesia, lebih khusus di tanah Papua, di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan melalui Presiden, pasti akan perubahan besar-besar di Papua. Asal jangan ribut, jangan marah, jangan baku iri hati satu dengan lain. Harus kita bangun dengan saling kasih mengasihi. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu firman ya dan amin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua.